Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Baik. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Baik. Selamat pagi temanku, selamat pagi Guruku. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada siapa? Kepada Allah. Karena telah diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar kembali dengan keadaan yang sehat. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Oke, Mbak Acan, silakan dipimpin doanya dulu. Teman-teman, sebelum belajar ayo kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Coba ditengok kanan kirinya, adakah teman kalian yang belum berangkat? Ada, Bu. Siapa Mbak Acan? Wisnu. Wisnu kenapa? Sakit. Sakit apa? Sakit panas. Panas. Nah, kita doakan bersama ya, semoga Wisnu segera sembuh agar bisa belajar bersama. Mari kita doakan bersama. Al-Fatihah. Berdoa dicukupkan. Terima kasih ya. Oke, hari ini sebelum kita belajar, kita membuat kesepakatan kelas. Sebenarnya untuk apa? Nanti supaya kita belajarnya tertib. Ya, kesepakatan kelas. Yo, yang pertama, kalau belajar harus mendengarkan siapa? Guru. Nah, mendengarkan guru. Terus kemudian kalau yang kedua, kalau belajar harus apa? Tidak boleh main sendiri. Tidak boleh main sendiri, ngobrol sendiri, ya. Yang ketiga, jika mau keluar kelas harus izin. Bu mau ke toilet. Izin. Nah, ini kesepakatan kita bersama ya teman-teman. Nanti semisal kok ada yang melanggar, apakah ada sanksinya? Nah, kita belajar tanggung jawab. Jika ada yang melanggar, ya kita sepakati bersama. Kira-kira apa ya sanksinya? Ada yang mau usul? Saya usul, Bu. Apa Mbak Aca? Nanti dapat tambahan soal ya di pelajaran. Tambahan soal, boleh. Yang lain bagaimana? Apakah ada masukan yang lain atau setuju dengan pendapat Mbak Aca? Saya, Bu. Apa Mbak Fira? Nanti disuruh bersihin kelas. Bersihin kelas. Oke. Yang lain setuju? Setuju. Setuju yang pendapatnya Mbak Aca atau Mbak Fira? Pendapatnya Acan, Bu. Oke, kalau Mbak Titin? Semuanya, Bu. Semuanya. Oke, ya lebih adil tuh ya semuanya. Yang pertama, mendapatkan tambahan soal. Tambahan soal. Yang kedua, harus membersihkan kelas. Nah, itu kita sepakati bersama ya. Deal? Deal. Nah, menyangkut tentang kebersihan kelas, sampai dilihat bawahnya teman-teman. Apakah ada sampah di sekitar kalian? Sudah bersih. Sudah bersih. Oke, kita tepuk tangan dulu karena kelas kita sudah bersih, nyaman untuk belajar. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Salut. Oke, anak-anak hebat sudah menjaga kebersihan, sudah peduli dengan lingkungan. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Ini lagu apa ya? Satu nusa, satu bangsa. Diri, stand up please. Siapa yang mau pimpin? Saya, Bu. Oke, Mbak Fira silakan dipimpin temannya. Lagu si kecil. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya.
Ya, ada segitiga dan ada segi empat. Kemarin kan guru PJ ya, segi empat kan ada banyak jenisnya Bu, ada 6. Tapi kemarin kita belajar 3 dulu. Ada persegi panjang, ada jajar genjang. Terus yang kayak atap sekolah itu bentuk apa? Trapesium. Ingat ya, kalau Kakak tulis di sini bentuknya apa? Persegi panjang. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Masih ingat tidak? Ini apa? Punya apa? Panjang. Punya 4 sisi dan 4 Sudut. Ya, betul. Nah, sekarang kita melanjutkan materi. Selain ada persegi panjang, jajar genjang, dan trapesium, ada juga namanya itu seperti ubin. Ini bentuk apa ya? Persegi. Persegi, bagus. Terus di sini ada gambar juga teman-teman. Ada jendela. Mana jendelanya itu? Jendelanya bentuknya apa juga? Persegi. Terus ada hiasan dinding. Bentuknya apa? Layang-layang. Dan ada yang bentuknya belah ketupat. Nah, siapa yang bisa menyebutkan persamaannya dari benda-benda yang ada di atas sana? Kira-kira persamaannya apa? Saya Bu. Ya, Mbak Fira apa Mbak Fira? Sudutnya ada 4. Sudutnya ada 4. Terus Sisinya ada 4. iya. Ada lagi. Kalau bedanya apa? Panjang sisinya Bu. Panjang sisinya. Ya. Terus apa lagi? Sudah? Besar sudut. Besar sudutnya? Kalau sudut persegi berapa misalnya? 90 derajat. Coba pikirkan dengan logika. Kira-kira apa sih yang akan terjadi jika layang-layang bentuknya persegi? Apa yang terjadi? Gak bisa terbang Bu. Gak bisa terbang. Kenapa kok gak bisa terbang? Karena semuanya sama. Semuanya sama. Itu yang lain. Ada yang mau memberikan idenya kira-kira kenapa ya kalau layang-layang bentuknya persegi itu apa yang terjadi ya? Udah pernah main layang-layang belum? Sudah. Gimana? Nanti yang bagian depannya tidak mau mengangkat ke atas Bu. Iya. Sama semua. Iya, oke, jawaban Mbak Titin dan Mbak Fira sama-sama benarnya. Tidak bisa terbang Bu karena tidak ada gaya dorong. Akhirnya tidak bisa mendorong ya. Iya. Nah, kok bisa Bu? Karena apa? Nah, ini bentuk persegi. Nah, ini ya. Bentuk persegi itu kan bentuknya sama semua. Nah, ini akan membuat angin yang menerpanya itu rata. Sehingga apa? Dia tidak bisa keangkat. Misal pun ini bisa terangkat, itu nanti gear. Tahu ya? Iya. Tidak bisa seimbang, teman-teman. Jadi nanti ketika di atas gear tidak bisa seimbang, jatuh lagi. Kalau layang-layang nggak bisa Bu. Nah, layang-layang kan bentuknya seperti ini. Dia panjang. Nah, antara panjang ini yang bawah dengan yang atas itu lebih ringan yang panjangnya yang atas. Yang atas. Jadi dia bisa terangkat. Di sini pantau. Tidak. Gopeng tak mudah. Ya. Oke, nah ini penjelasannya seperti dilihat ya. Kenapa sih layangan kok bisa terbang? Halo sobat teman-teman, pada video kali ini kita akan mengetahui alasan kenapa ya layang-layang bisa terbang. Kenapa ya? Biasanya layang-layang itu terbuat dari bahan seperti kertas. Ya, karena banyak juga kertas kan ya, sehingga dia bisa Ya. terbang. Nah ini ya, kenapa kalau dibuat layang-layang? Karena bagian yang depan ini agak condong, Kemudian pada layang akan menahan udara sehingga bisa naik ke atas. sehingga udara akan mengangkat layang-layang naik ke atas. Mungkin tidak tarik, maka layang akan tinggi. Jadi itulah alasan kenapa layang-layang bisa terbang ketika kita tarik. Nah, begitu. Jadi itu alasannya. Jadi teman-teman semua bangun datar yang ada di muka bumi ini, nah, itu mempunyai fungsinya masing-masing, kegunaannya masing-masing. Jadi tidak bisa tuh, misal kita kemarin kan juga belajar tentang bangun datar ya, ada lingkaran juga ya. Misal kalau ban motor dibuat persegi
tujuan pembelajaran kita hari ini itu kita akan menggunakan alat peraga. Punya alat peraga. Namanya itu datar. Bangun datar. Nih ya, ada persegi panjang, belah ketupat, persegi, jujur genjang. Nah ini ya. Nanti teman-teman itu tugasnya apa? Mengelompokkan bangun datar yang sesuai dengan sifatnya, sifat dan sisinya. Minimal berapa? Minimal 3 bangun datar dengan benar. Kemudian yang nomor 2 yaitu dapat membandingkan ciri-cirinya, membandingkan ciri-ciri bangun datar persegi panjang dengan trapesium dan dibandingkan. Ya, minimal juga 3 bangun datar. Ya, yang terakhir kita akan menyimpulkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Oke. Sekarang mari kita berkelompok. Nah, teman-teman nanti yang mendapatkan nomor undi. Oke, ini kita buat 2 kelompok ya. Yang pertama nanti ada kelompok asal dan kelompok ahli. Kelompok asal ini nanti tugasnya mencari informasi tentang ciri-ciri bangun datar di kelompok ahli. Ya. Jadi alurnya seperti ini teman-teman. Misal kelompok 1 Mbak Vira dan Mbak Acan. Kemudian kelompok 2 Mbak Vira dengan Mbak Titin. Ini kelompok asal. Kemudian nanti Bu Guru memberikan undian. Ya, ada 1. Ambil 1. Nah, coba dibuka. Nah, misal ada apa itu Mbak Cacan? ahli 3 jajar Nah, berarti nanti Mbak Acan kumpul lagi ke kelompok yang baru dengan undian yang sama, jajar genjang. Berarti nanti Mbak Acan mencari, menganalisis informasi tentang bangun datar jajar genjang. Setelah semuanya sudah berkumpul di kelompok ahli, sudah tahu informasinya, silakan nanti kembali lagi ke kelompok asalnya. Paham? Paham ya? Oke, paham ya? Ada yang dibingungkan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Tidak apa tidak? Tidak. Kalau bingung tanyakan saja, jangan takut ya. Oke. Sekarang yuk ke kelompok masing-masing. Kelompok ahli masing-masing, yuk. Yuk langsung. Ini berarti Mbak Titin dengan Mbak Vira, Mbak Acan dengan Mbak Viera. Yuk. Nah, silakan. Sudah membawa alat tulisnya masing-masing? Sudah. Silakan nanti dicatat. Ini tadi apa? Jajar genjang dan trapesium ya. Silakan dianalisis, dianalisa. Nah, kamu apa? Persegi panjang. Sama ini ya, persegi sama yang panjang. Ini ya, ditambah 1 ya, sama 2 dan 4. Nah, kalian menganalisis ciri-cirinya. Nah, kalian kan kelompok ahli ya, harus tahu betul ciri-cirinya ini apa. Kalau bingung, nanti tanya dulu. Coba juga diperhatikan di belakang bangun datar ini ada pertanyaan penumpuk. Nah, kalian analisisnya sesuai dengan pertanyaan ini. Misal, ini bangun persegi panjang, banyak sisi sejajarnya ada berapa pasang? Nanti kalian catat di bukunya masing-masing. Waktunya 10 menit ya. Siap ya? Oke, silakan diskusi. Oke, sudah 10 menit ya? Sudah 10 menit, sudah hafal? Sudah paham? Ciri-cirinya dicatat di bukunya. Nanti kalian saling bertukar informasi dengan kelompok asal kalian ya. Saya mau tanya, Bu. Yang bagian mana? Ini sisi yang sama panjang ada 4, tapi pasangnya berarti 2 ya, Bu? Iya. Ada 2 pasang, kanan kiri, atas bawah. Kalau simetri lipat itu berarti pas ditekuk itu garisnya itu ya? Atau gimana? Nah, oke, coba ya, perhatikan semuanya ya. Namanya simetri lipat, kalau ditekuk itu harus pas. Ini persegi panjang, ada berapa simetri lipat? Coba dipraktikan ya, ada 1. Ditekuk seperti ini, sama ya. Terus coba ditekuk lagi ke atas,
2. Kalau ditumpuk seperti ini, kira-kira bisa nggak? Sama nggak? Tidak. Berarti simetri lipatnya ada 2. Berarti kalau ini nggak bisa dong, Bu. Iya, karena itu bentuknya tidak simetris. Jadi kalau berbeda berarti tidak punya simetri Lipat. Ini satu ya, Bu. Iya, betul. Satu. Sudah. Nah, sekarang kalian pindah ke kelompok asal, bertukar informasi dari kelompok tadi ke kelompok asalnya. Bu Guru kasih waktu 10 menit juga ya, sekarang bertukar informasi. Nanti kita mengerjakan permainan tentakel gurita. Oke, Bu. Oke, ya. Temannya dikasih informasi tadi kalian belajar tentang apa? Ayo. Ini gantung. Ya, oke, silakan bertukar informasi. Tadi ciri-cirinya ini bagaimana? Kalau ada yang bingung bisa bertanya ya, jangan takut tanya. Tapi dia nggak mau Iya, sudah Bu. Sudah semua ya ciri-ciri dari bangun datar? Sudah. Sekarang tugas kalian, nih ada LKM. Apa itu LKM? Lembar Kerja Murid. Nanti tulis nama kelompok asal kalian. Misal namanya Firamita, Mbak Bita, Mbak Fiera, Mbak Wanda. Di sini. Terus nanti di sini itu ada kertas kosong. Ada tabel. Nah, tabel ini nanti diisikan tentakel dari gurita. Jadi teman-teman belajar dengan kelompoknya masing-masing. Terus nanti yang paling depan, dari sampai depan, lari ke sini, langsung maju ke sini. Sudah bawa gunting? Sudah. Nah, nanti maju Bu, bawa gunting ke sini. Silakan kalian kompetisi. Cepet-cepetan selesaikan tentakel gurita ini, ya? Iya, Bu. Misal kamu dapat tentakel dengan ciri-ciri memiliki 4 sudut siku-siku, berarti ciri-ciri bangun apa? Bangun apa? Persegi. Jadi tadi tentakelnya ditambahkan di bangun persegi. Paham? Paham, Bu. Setelah sudah teman-teman dibaca, balik lagi ke kelompoknya, terus ditempelkan. Kalau sudah pas dengan teman kelompoknya, langsung baris ke belakang. Begitu juga dengan selanjutnya. Paham ya? Paham. Siap ya. Nih, ini untuk kelompoknya Mbak Bita, ini kelompoknya Mbak Fira. Ya, bisa ditulis namanya dulu. Kalau sudah ditulis nama, silakan kalian nanti berdiri. Ya. Ditulis nama anggotanya. Sudah. Ya, sekarang berdiri. Kursinya digeser. Jangan digeser ke kanan dan ke kiri biar kalian di depan ini kosong. Ya, baris ya dua ya. Sudah megang guntingnya masing-masing. Sudah. Siap ya. Hitungan ketiga. Mundur dulu dong. Soalnya jangan ada terlalu depan. Ya. Hitungan ketiga apa ya? 1, 2, 3. Ayo. Ditambah dulu. Kalau sudah selesai baru nanti tos. Ya. Berdiri ya. Oke. Sudah. Oke. Apa ya 90 persegi. Tidak punya simetri lipat. Tadi apa ya? Tidak punya simetri lipat. Ayo. Persegi. Mana persegi? Ini atas. Oke. Ini apa? Saya punya satu simetri lipat. Punya satu simetri lipat. Berapa tuh, Pak? Itu apa layang-layang ya? Tadi kita sudah bermain tentakel gurita ya. Gimana perasaannya? Seru. Dan alhamdulillah ini tentakelnya sudah habis semua ya. Berarti sudah berhasil tertempel semua. Sekarang Bu Guru kasih satu kesempatan dalam waktu 1 menit. Silakan didiskusikan kembali LKM-nya. Kira-kira benar tidak ya nempelnya di tabel yang sesuai dengan ciri
Kok saling tunjuk menunjuk sih? Yang berani Bu Guru aja jempol. Aku Bu. Ya, oke. Satu Ya, ya, Bu. ya perwakilan saja tidak apa-apa. Sambil kita coba bersama ya. Jadi kelompoknya Mbak Fira Mita. Langsung dibaca ya Bu. Iya. Ciri-ciri bangun data segi 4 yang persegi itu 4 sisi sama panjang. Benar atau kurang tepat? Benar. Kemudian ciri yang kedua 4 sudutnya siku-siku. Setuju? Setuju. Yang persegi panjang 4 sisi, 2 pasang sisi berhadapan sama panjang dan Oke. sejajar. Kelompok yang lain juga mendengarkan ya. Ya. Kita jawabannya benar apa salah ya. Sesuai atau tidak. Terus. Kemudian yang jajar genjang, kedua diagonal berpotongan di tengah dan membagi 2 sama panjang. Ya, oke. Setuju? Setuju. Sudah betul semua ya. Berikan tepuk tangan. Diberi apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Ya, oke, tepuk tangan. Alhamdulillah teman-teman sudah menyelesaikan KKM dengan sangat baik, sudah bekerja sama, sudah diskusi, tentunya sudah tahu ya ciri-cirinya ya. Iya. Kan? Sekarang boleh dong KKM dikumpulkan ke Bu Guru. Ya. Oke. Dan bangun datanya juga ya, kartu bangun datanya dikumpulkan dulu. Nah, kita ulas kembali ya, penguatannya ya persegi, punya 4 sisi dan 4 sudut. Benar? Benar. Tadi panjangnya sama atau tidak? Sama. Selanjutnya ada belah ketupat. Siapa yang tadi dapat belah ketupat? Kelompok ahli. Kita Bu. Ya, cirinya apa? Memiliki 4 sisi yang sama panjang. Ya, Terus sudut yang berhadapan sama besar. ya sudutnya sama besar. Selanjutnya ada Layang-layang. ya, layang-layang. Punya apa? Punya 4 sisi dan 4 sudut. Oke, jadi kesimpulannya apa sih persamaan dari ketiga bangun ini? Tadi kita mempelajari fokusnya ke persegi, layang-layang dan belah ketupat. Apa sih persamaannya? memiliki 4 sisi Bu. Iya betul. Selain 4 sisi ada 4 sudut. Jadi semua bangun segi 4 memiliki berapa besarnya sudutnya? 93 derajat. Jadi semua segi 4 itu persamaannya sisi sudutnya benar-benar 360 derajat. Ya betul Mbak Dita. Jumlah besar sudutnya semuanya itu ada 360 derajat. Nah, videonya mana ya? Iya, kesimpulannya persegi adalah belah ketupat yang bersudut siku-siku ya. Terus belah ketupat adalah layang-layang yang panjang tiap sisinya itu sama panjang. Ya. Ini kan ada belah ketupat, ini ada layang-layang. Kalau belah ketupat ini kan panjang sisinya sama panjang. Sedangkan layang-layang satu pasang ini sama panjang dan satu pasang lagi sama panjang. Tidak semuanya sama panjang. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran dari ini, Bu Guru mau memberikan soal evaluasi. Untuk apa? Untuk mengukur pemahaman kalian. Sampai mana sih Mbak Wita, Mbak Fira, Mbak Wanda ini sudah paham sampai mana? Nah, ini ya dikerjakan sendiri-sendiri. Apakah boleh bertanya dengan teman? Tidak boleh. Ya, harus mandiri. Ya, ya tidak apa-apa ini untuk meningkatkan kemampuan kita. Belajar dalam waktu 15 menit. Cepet banget kamu. Gak itu ya, gak dibaca ya. Pasti. Sudah. Yo, dikerjakan Itu dulu. terlalu gampang. Ya, Kamu perhatikan. Ya, kalau perhatikan pasti bisa. Karena ini soalnya tadi sudah dijelaskan dengan materi guru tadi. Ya Bu. Ya, yang sudah bisa dikumpulkan. Ya, jangan lupa dikasih nama nomor absennya ya. Ya Bu. Iya. Oke, sudah. Sudah, oke, terima kasih. Nanti dikoreksi dulu ya. Oke. Nah, tadi hari ini kita belajar tentang apa sih? Bangun data segi 4. Ya, bagus. Lanjut. Ciri-ciri bangun data segi Ya. 4. Terus kita membandingkan ya tadi ciri-cirinya. Lalu apa? Menyimpulkan persamaan dan perbedaan dari setiap ciri-ciri bangun data. Bangun data yang kita pelajari hari ini apa saja? Belah ketupat. Persegi. Layang-layang. Trapesium. Ya, kemarin juga trapesium. Kemarin ada lagi?
Betul, seperti Mama tulis ini. Persegi panjang. Maka perasaan kalian dari ini? Senang. Apa yang paling kalian senangi? Sukai dari pembelajaran hari ini? Bermain tempat kali tepuk. Ya, ditentang guru kita tadi ya. Lomba tadi Bu. Iya. Kemudian apa yang dipelajari hari ini tadi? Tentang bangun Dan segi Iya, 4. bagus. Sekarang, apakah kalian sudah bisa membedakan ciri-ciri dari usia bangun datar? Simpat? Bisa. Menurut kalian, untuk minggu depan, kita kalau belajar matematika, ada salah tidak? Saya mau belajarnya di luar kelas. Saya mau belajarnya menggunakan ini. Ada salah? Yang lebih menyenangkan, ada salah tidak? Ada saran Bu. Apa? Belajarnya pakai game lagi kayak itu. Oh, mau pakai game? Iya Oke. Bu, pakai game lagi. Ya, siap. Maka perasaan kalian dari ini? Senang. Apa yang paling kalian senangi? Sukai dari pembelajaran hari Bermain ini? tempat kali tepuk. Ya, ditentang guru kita tadi ya. Lomba tadi Bu. Iya. Kemudian apa yang dipelajari hari ini tadi? Tentang bangun Dan segi 4. Iya, bagus. Sekarang, apakah kalian sudah bisa membedakan ciri-ciri dari usia bangun datar? Simpat? Bisa. Menurut kalian, untuk minggu depan, kita kalau belajar matematika, ada salah tidak? Saya mau belajarnya di luar kelas. Saya mau belajarnya menggunakan ini. Ada salah? Yang lebih menyenangkan, ada salah tidak? Ada saran Bu. Apa? Belajarnya pakai game lagi kayak itu. Oh, mau pakai game? Iya Oke. Bu, pakai game lagi. Ya, siap. Ada yang dibingungkan? Tidak. Ada yang ditanyakan? Tidak. Yakin? Paham Bu. Paham ya? Mubeng apa mudeng? Mudeng. Oke, mudeng. Oke, hari ini Ibu cukupkan. Nanti untuk tindak lanjutnya silakan teman-teman mengamati benda di lingkungan sekitar rumah kalian ya. Benda yang bentuknya segi 4 ya. Misal mobil, lantai, jendela rumah, pintu atau apa. Silakan amati ciri-cirinya apa saja, dituliskan di bukunya. Ya? Ya, tindak lanjutnya ya. Digambar apa enggak Bu? Digambar dong, nanti biar jelas. Oh, ini loh ubin, ciri-cirinya ini, sisinya ini, sedirnya ini. Paham? Paham. Nanti bisa tanya juga bagaimana dengan orang tua kalian. Oke? Sudah ya? Sudah. Nah, sekarang alat tulisnya, bukunya disimpan semua, dibereskan ke tasnya masing-masing. Besok kita berjumpa kembali belajar matematika lagi dengan materi berikutnya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Teman-teman tetap semangat ya belajarnya ya. Iya Bu. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin doa? Saya Bu. Iya, Mbak Acan. Silakan Mbak Acan. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, dicukupkan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih juga anak-anak. Terus semangat ya. Hati-hati di jalan. Pulangnya salam untuk orang tua kalian. Dan jangan lupa jaga kesehatan.